Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan adik-adik, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari siapkan hati kita, pikiran kita, kita mau menyembah Tuhan pada hari ini. Adik-adik yang ada di rumah, Kakak Ika mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, ada satu sobatku yang setia. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita untuk Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kesempatan yang luar biasa indah Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya. Berkati setiap adik-adik sekolah minggu yang melakukan ibadah, Tuhan berikan hikmat kepada mereka, Tuhan berikan roh yang mau menyembah kepada Engkau Tuhan. Berkati orang tua yang mendampingi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya adik-adik akan memberikan persembahan. Mari memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sambil persembahannya dikumpulkan, kita kembali memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, setia, setialah, setialah sampai mati. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita untuk Tuhan.
kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah Tuhan beri bagi kami. Kami boleh mengumpulkan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini Tuhan, sehingga dapat dipakai dalam pelayanan Tuhan. Berkati setiap pekerjaan orang tua, adik-adik sekolah minggu. Berkati setiap tangan-tangan mereka yang sudah mengulurkan persembahan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya adik-adik akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita kembali memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, "Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah." Kakak Ika mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk berdiri. Kita akan nyanyikan pujian ini menggunakan gerakan. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita dengar cerita, kita mau berdoa, kita mau minta hikmat dan pimpinan dari Tuhan. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati dan menyertai kami dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami anak-anak PAR sudah siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami Tuhan sehingga kami boleh fokus untuk mendengar dengan baik, kami boleh mengerti dengan baik, dan terlebih lagi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati juga hamba yang akan menyampaikan cerita firman-Mu, dan berkati juga kedua orang tua yang mendampingi di rumah. Ini doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Nats Yosua pasalnya yang ke-24, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-31. Tema kita hari ini yaitu akhir hidup Yosua. Nah, adik-adik di rumah mau tahu bagaimana akhir hidup seorang pemimpin yang bernama Yosua? Dan kira-kira apa ya yang terjadi di akhir hidup Yosua? Mari adik-adik kita akan menyaksikan video cerita firman Tuhan berikut ini. Yosua 24 ayat 1 sampai 31. Akhir hidup Yosua. Tuhan memberkati bangsa Israel. Kemanapun mereka pergi berperang, mereka menang melawan penduduk negeri Kanaan. Negeri Kanaan berhasil direbut baik bagian utara maupun bagian selatan. Tuhan kemudian mengaruniakan keamanan kepada mereka semua dan masing-masing suku memperoleh tanah bagian mereka. Yosua pun bertambah tua
Dan kemudian ia memanggil semua orang Israel agar datang berkumpul di Sikem bersama-sama dengan para pemimpin mereka. Mereka datang dan berdiri di hadapan Allah. Lalu Yosua berkata kepada mereka, Tuhan Allah Israel berfirman, nenek moyangmu, Terah, ayah Abraham dan Nahor, tinggal di sebelah timur sungai Efrat, menyembah Allah-Allah lain. Tetapi aku telah membawa bapak leluhurmu Abraham dari tanah di seberang sungai itu ke tanah Kanaan dan memberikan banyak keturunan kepadanya dari Ishak putranya. Aku telah mengaruniakan Esau dan Yakub kepada Ishak. Kepada Esau aku memberikan daerah sekitar Gunung Seir, sedangkan Yakub dan anak-anaknya pergi ke Mesir. Kemudian aku mengirim Musa dan Harun untuk mendatangkan tulah ke atas Mesir. Sesudah itu aku membawa umatku keluar sebagai orang-orang yang merdeka. Kamu melihat apa yang telah kuperbuat terhadap Mesir. Kemudian bangsa Israel hidup mengembara di padang gurun bertahun-tahun lamanya. Aku membawa kamu ke tanah orang Amori di seberang sungai Yordan. Lalu kamu menyeberangi sungai Yordan dan tiba di Yeriko. Orang-orang Yeriko memerangi kamu. Demikian juga bangsa-bangsa lain. Mereka secara bergantian memerangi kamu, tetapi aku membinasakan mereka semua. Dan aku mengirimkan tabuhan terlebih dahulu untuk menghalau kedua raja orang Amori serta rakyat mereka. Bukan pedang serta busurmu yang mendatangkan kemenangan. Aku telah memberikan kepadamu negeri yang bukan hasil jerih payahmu dan kota-kota yang tidak kamu bangun dan sekarang kamu diami. Aku memberikan kepadamu kebun anggur dan kebun zaitun untuk dimakan hasilnya, padahal bukan kamu yang menanaminya. Maka hormatilah Tuhan dan layanilah Dia dengan sungguh-sungguh dan dengan setia. Buanglah untuk selama-lamanya Allah-Allah yang disembah nenek moyang kalian pada waktu mereka tinggal di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Sembahlah Tuhan saja. Tetapi apabila kalian tidak mau menaati Tuhan, maka putuskanlah hari ini juga siapa yang akan kalian taati. Apakah kalian akan menaati Allah-Allah nenek moyang kalian di seberang sungai Efrat, atau Allah-Allah orang Amori di tanah ini? Tetapi aku sendiri serta seluruh keluargaku, kami akan menaati Tuhan dan beribadah kepadanya. Orang-orang itu menjawab, Kami tidak akan meninggalkan Tuhan untuk menyembah Allah-Allah lain. Kami memilih untuk menaati Tuhan, karena Dia sajalah Allah kita. Tetapi Yosua menjawab orang-orang itu, Kalian tidak sanggup menyembah Tuhan Allah, karena Dia kudus dan cemburuan. Ia tidak akan mengampuni pemberontakan kalian dan dosa-dosa kalian apabila kalian meninggalkan Dia dan menyembah Allah-Allah lain. Ia akan berbalik melawan kalian dan memusnahkan kalian, meskipun Ia telah memelihara kalian selama ini. tetapi mereka berkata pula, Kami memilih untuk menaati Tuhan saja. Kalian sendirilah yang menjadi saksi atas apa yang telah kalian katakan itu, bahwa kalian memilih untuk menaati Tuhan. Benar, kamilah saksinya. Kalau begitu, kalian harus memusnahkan semua berhala yang sekarang kalian miliki, dan kalian harus menaati Tuhan Allah Israel saja. Orang-orang itu menjawab Yosua, Ya, kami akan menyembah dan menaati Tuhan saja. Demikianlah pada hari itu, Yosua mengadakan perjanjian dengan mereka di Sikem. Ia mengikat mereka pada perjanjian yang kekal dengan Allah melalui peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan.
Yosua mencatat semua orang-orang itu di dalam kitab hukum-hukum Allah. Lalu ia mengambil sebuah batu besar sebagai suatu peringatan dan menaruhnya di bawah pohon terbanting yang ada di dekat kemah suci. Kemudian Yosua berkata kepada semua orang itu, Batu ini telah mendengar segala sesuatu yang dikatakan Tuhan kepada kita dan akan menjadi saksi terhadap kalian bila kalian melanggar janji kalian. Lalu Yosua menyuruh orang-orang itu pulang ke tanah milik mereka masing-masing. Tidak lama sesudah itu, Yosua meninggal di usianya yang ke-110 tahun. Ia dikuburkan di tanah miliknya sendiri di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Israel menaati Tuhan sepanjang masa hidup Yosua dan para tua-tua lainnya yang telah menyaksikan secara pribadi perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib bagi bangsa Israel. Nah, adik-adik, bagaimana cerita firman Tuhan hari ini? Tentunya menarik dan sangat memberkati ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang karakter dari seorang pemimpin yang bernama Yosua. Nah, adik-adik, kira-kira apa yang bisa kita teladani dari seorang Yosua? Yang pertama, kita belajar bahwa Yosua adalah pemimpin yang setia. Apa adik-adik? Yosua adalah pemimpin yang setia. Nah, kita tahu bahwa Yosua adalah pelayan Musa yang setia. Kesetiaannya ini benar-benar sudah teruji ya. Dilihat pada masa dia mendampingi Musa. Nah, kita lihat bahwa mereka diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit. Banyak ujian, tantangan yang mereka harus hadapi. Tapi Yosua tidak pernah memberontak ataupun mengeluh adik-adik. Nah, dia bahkan memiliki hati yang taat. Dia taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dia taat menyembah Tuhan. Nah, dan yang lebih istimewa lagi yang bisa kita lihat dari seorang Yosua adalah dia memiliki komitmen yang luar biasa dalam melayani Tuhan, dalam menyembah Tuhan. Nah, dalam pembacaan kita hari ini, kita melihat di pasalnya yang ke-16, Yosua berkata kepada umat Israel. Apa yang dikatakan Yosua adik-adik? Yosua berkata, jauhlah daripada kami meninggalkan Allah untuk beribadah kepada Allah lain. Nah, adik-adik, ini menunjukkan kesetiaan seorang Yosua dalam hal menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, ketika kita setia dalam menyembah Tuhan seperti yang dilakukan Yosua, nah, adik-adik percaya kan Tuhan pasti akan menuntun kita. Nah, sekarang bagaimana dengan adik-adik yang di rumah? Sudahkah adik-adik setia seperti Yosua? Nah, Kakak Novi berharap adik-adik par di rumah senantiasa setia dalam menyembah Tuhan, setia berdoa kepada Tuhan, dan yang paling penting, setia untuk tetap mengandalkan Tuhan. Apapun yang kita perbuat, kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan kita percaya ya adik-adik, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan menuntun setiap langkah kita. Nah, adik-adik, dalam cerita firman Tuhan hari ini kita juga melihat bagaimana Yosua yang menyaksikan kemurahan Tuhan. Dia menyampaikan kemurahan Tuhan kepada umat Israel. Nah, dalam cerita firman Tuhan kita melihat bahwa bagaimana Yosua mengumpulkan umat Israel di mana adik-adik? Di Sikem. Nama tempatnya itu Sikem. Nah, di sana Yosua mengumpulkan semua umat Israel, mulai dari anak-anak, orang muda, bahkan yang tua-tua. Untuk apa adik-adik? Untuk menyampaikan bagaimana campur tangan Tuhan untuk bangsa Israel. Apa yang dikatakan Yosua? Nah, Yosua mengatakan kepada bangsa Israel ya adik-adik, bahwa
mereka harus senantiasa setia dalam beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah berperang melawan bangsa-bangsa lain. Untuk apa adik-adik? Untuk memberikan tanah Kanaan menjadi milik orang Israel. Nah, luar biasa ya adik-adik. Yosua sangat berharap bahwa bangsa Israel, umat Israel harus senantiasa taat beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang pelajaran kedua yang kita pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini yaitu Yosua adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Apa adik-adik? Yosua adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab dalam hal apa adik-adik? Nah, selain Yosua adalah pemimpin yang memimpin yang berperang melawan bangsa-bangsa lain, tapi bukan hanya itu adik-adik, dia juga bertanggung jawab atas kerohanian bangsa Israel. Dan ini yang sangat istimewa yang dimiliki oleh seorang pemimpin, ya. Dia tidak hanya mementingkan bahwa dia ini adalah pemimpin perang atas bangsa Israel, tapi dia juga memikirkan bagaimana kerohanian bangsa Israel. Nah, maka pada saat dia mengumpulkan orang Israel, dia dengan tegas mengatakan dan menyampaikan kepada orang Israel bahwa mereka harus setia, mereka harus beribadah dan taat kepada Tuhan. Nah, dia juga memberikan pilihan kepada bangsa Israel ya adik-adik. Dia memberikan pilihan bahwa apakah bangsa Israel akan komitmen untuk setia kepada Allah saja dan tidak menyembah Allah lain. Nah, apa yang orang Israel katakan adik-adik? Apa yang orang Israel jawab kepada Yosua? Mereka berkata bahwa baiklah, kami akan beribadah hanya kepada Tuhan saja. Wah, sungguh luar biasa ya adik-adik. Kehidupan Yosua membawa orang Israel percaya bahwa mereka hanya mau setia hanya kepada Tuhan saja. Nah, seperti juga halnya dengan kita. Ketika kita diberikan tanggung jawab, kita harus mengerjakan setiap tanggung jawab kita dengan baik, dengan berfokus kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita juga seringkali diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Nah, ketika kita diperhadapkan oleh suatu pilihan, kita tentunya harus melibatkan Tuhan, sehingga apapun yang menjadi pilihan kita itu pilihan yang terbaik dan tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, seperti halnya umat Israel, di mana Yosua dengan tegas memberikan pilihan kepada mereka supaya mereka bisa komitmen apakah mereka akan setia beribadah kepada Allah orang Israel atau mereka ingin menyembah Allah bangsa lain. Nah, tapi puji Tuhan, apa yang dikatakan umat Israel adik-adik? Mereka berjanji untuk setia kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, adik-adik, sekarang pelajaran ketiga yang bisa kita pelajari atau kita teladani dari Yosua adalah bahwa Yosua adalah pemimpin yang menjadi teladan. Apa adik-adik? Yosua adalah pemimpin yang menjadi teladan. Jadi selain Yosua adalah pemimpin yang setia, dia juga pemimpin yang bertanggung jawab, dan dia juga menjadi pemimpin yang menjadi teladan bagi bangsa Israel. Nah adik-adik, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, dalam pasalnya yang ke-15, kita melihat bagaimana Yosua berkata kepada umat Israel, apa yang dikatakan? Bahwa tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini yang menjadi contoh teladan dari seorang Yosua dalam hal menyembah Tuhan. Ya, dia tidak hanya menyuruh umat Israel untuk setia beribadah kepada Tuhan, lalu Yosua sendiri tidak. Oh, tidak seperti itu ya adik-adik. Nah, Yosua memulai dari dirinya sendiri. Dia
dia menjadi contoh, dia menjadi teladan bagi umat Israel. Nah, jadi Yosua dan juga seisi rumahnya, baik itu anaknya, istrinya, mereka juga sama-sama beribadah setia menyembah Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, apalagi teladan yang bisa kita lihat dari seorang Yosua. Nah, adik-adik masih ingat tidak dengan cerita firman Tuhan tentang ke-12 pengintai? Nah, di mana Musa mengutus ke-12 pengintai untuk menyelidiki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, kita tahu bahwa ada 10 pengintai yang memberikan kabar yang negatif dan hanya ada 2 pengintai yang memberikan kabar yang positif. Nah, salah satunya ada Yosua. Nah, jadi kedua orang itu namanya Yosua dan Kaleb. Nah, Yosua dari sejak mudanya dia sudah memberikan contoh teladan yang baik, yang memberikan kabar yang positif tentang tanah yang dijanjikan Tuhan. Karena dia percaya adik-adik bahwa Tuhan akan menyertai apapun yang Tuhan sudah janjikan ya kepada umat Israel. Nah, adik-adik di rumah, kita juga percaya bahwa ketika kita setia pada Tuhan, kita juga menjadi pemimpin yang bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Yakin dan percaya, kita juga pasti akan menjadi teladan bagi banyak orang. Nah, adik-adik, sampai akhir hidup Yosua, kita melihat bahwa dia berhasil membawa umat Israel untuk tetap setia ibadah kepada Tuhan. Nah, lalu umat Israel dan Yosua juga membuat perjanjian kepada Tuhan ya. Apa janjinya adik-adik? Umat Israel berjanji untuk terus setia beribadah kepada Tuhan. Nah, sampai akhir hidup Yosua, yaitu Yosua berusia sekitar 110 tahun, akhirnya Yosua meninggal. Nah, dia meninggal dalam keadaan yang sangat terberkati. Kenapa adik-adik? Karena dia berhasil membawa bangsanya untuk tetap setia, untuk tetap mengikut Tuhan dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menjaga dan menolong mereka. Nah, dalam cerita firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa umat Israel tentunya sangat sedih ya atas kehilangannya, atas kematian seorang pemimpin yang mereka kasihi, yaitu Yosua. Nah, hari ini kita sudah belajar melihat bagaimana karakter seorang Yosua. Yang pertama, Yosua adalah pemimpin yang setia, Yosua adalah pemimpin yang bertanggung jawab, dan Yosua juga adalah pemimpin yang menjadi teladan bagi banyak orang hingga masa hidupnya. Nah, akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya ada perjanjian yang terjadi di Sikem. Nah, ini disebut perjanjian Sikem karena umat Israel membuat janji di Sikem. Nah, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan hari ini. Biarlah cerita firman Tuhan hari ini tidak berlalu begitu saja ya, tapi kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan sudah memberkati menyertai kami dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, sehingga firman yang sudah kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi tetap tertanam baik di dalam hati, dan kami bolehlah lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa hidup seperti Yosua, yang senantiasa setia pada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, senantiasa bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan perintahkan, dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan terlebih lagi, kami ingin menjadi anak-anak Pak yang menjadi teladan bagi banyak orang. Bapa dalam kerajaan surga, ini doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Senang sekali Tante bisa kembali menyapa adik-adik semua. Tidak terasa kita sudah ada di minggu pertama bulan Februari, bulan kedua di tahun 2022.
Tetapi kita masih harus beribadah secara online karena kondisi saat ini yang belum memungkinkan untuk kita berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi adik-adik tetap semangat ya, tetap setia memuji Tuhan, beribadah sekolah minggu meskipun hanya secara online. Jangan ogah-ogahan, ibadahnya jangan ditunda-tunda, nanti keburu lupa, tidak jadi lagi sekolah minggunya. Oke? Nah, buat adik-adik yang sudah mulai PTM, tetap disiplin menjalankan prokes di sekolah. Kita berdoa agar kita terhindar dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan, kesehatan. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menyertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Tante Elmi, Kakak Ika yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah PAR sore hari ini. Guru-guru sekolah minggu kami yang lain juga, kiranya Tuhan Yesus menyertai, memberkati mereka. Orang tua, kakak, kakek, nenek yang senantiasa mendampingi kami di dalam beribadah, kiranya Tuhan juga menyertai mereka. Anak-anakmu yang sudah mulai masuk sekolah, melaksanakan PTM, Tuhan jaga, pelihara mereka. Kami semua di dalam masa pertumbuhan juga, Tuhan memberkati, kiranya dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Kiranya penyertaan Tuhan senantiasa nyata di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya ibadah kami pada sore hari ini berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.